Nah, malam hari ini kita akan terusin bahasan tentang ResNet dalam di bagian bagaimana kita melakukan yang namanya transfer learning. Kalau kita ingatkan ya, transfer learning itu kita mentraining model neural network, tapi kita nggak start dari nol. Mm-mm. Kita start dari weight yang orang udah trainingkan. Jadi kita Iya, start dari model yang ini ya. udah buat. Jadi tinggal kita masukin dataset custom punya kita, sehingga nanti modelnya bisa mendetek, mengolah data berdasarkan dataset yang kita punya, tanpa harus kita melakukan end-to-end training dari nol gitu ya. Untuk memulainya, seperti biasa ini kita akan lakukan di Colab ya Mas, jadi tinggal diklik aja. Di sini saya udah terhubung ke Colab di notebook pertama di pertemuan ke-6. Kita akan coba explore bagaimana melakukan transfer learning di model ResNet 34 ya, menggunakan dataset custom nih. Nah, ResNet Oke. 34 kan kalau kita ingat ya Mas, dia terdiri dari 34 convolution layer, di mana 32 Mm-mm. convolutionnya itu merupakan convolution layer pada residual block, beberapa residual block gitu ya. Explore gimana sih kita ngelakuin transfer learning di model ini. Pastikan di notebooknya sudah terhubung ke GPU di Colab. Di sini kita Oke. import beberapa library yang diperlukan ya. Tentu saja kita pakai PyTorch ya. Ada PyTorch ya. OpenCV dan NumPy juga. Struktur cara ngeload datasetnya mirip dengan yang pas kita belajar object detection menggunakan YOLO ya Mas. Jadi di sini kita define Ah, dataset name-nya. Waktu itu kan Skisor ya. Define dataset name-nya Apple to Orange nama datasetnya. Nah, apa itu Apple to Orange dataset? Sebenarnya ini bukan dataset yang saya bikin. Ini ada orang yang udah bikin namanya, dia namain Apple to Orange. Tuanya sebenarnya Apple to Orange dataset ini isinya ada dua kelas. Kelas data Apple hmm. sama kelas data Orange. Nah, cuma Oh purpose-nya bukan iya. buat image classification aslinya, tapi buat kasus GAN. GAN itu adalah Generative Adversarial Network. Nah, ini bukan kasus image classification, bukan kasus object detection juga, tapi kasus image generation. Tapi kita memang nggak cover itu apa GAN segala macam, tapi untuk pengetahuan aja ya, dataset ini sebenarnya purpose-nya awalnya untuk kebutuhan tersebut. Tapi kita bisa modify dikit biar dia kompatibel untuk kita ngelakuin image classification gitu menggunakan dataset Apple to Orange karena cocok gitu. Di dalamnya ada simple gitu ya. Ada dua kelas data, Apple dan Orange. Untuk melakukannya, di sini saya udah siapin ya. Seperti biasa, datasetnya saya taruh di Google Drive ya. Ini di Google Drive saya. Kalau masnya nanti punya datasetnya sendiri, jadi sama prosedurnya seperti dulu kita training yang YOLO, folderin gitu ya dalam folder dataset, di dalamnya ada folder folder train dan test gitu ya. Terus nanti Hmm. upload Google Drive ya. Nanti cari G Drive ID-nya. ID. Itu pernah di-share ya cara dapetinnya ya. Langkahnya masih sama lah. Labelnya saya registerin juga. Isinya ada Apple dan Orange ya, sebanyak 12 data. Ini saya download dulu. Di bagian sini kita akan coba define custom dataset kelasnya ya. Jadi kita load gambarnya pakai OpenCV. Cuma di sini kita resize ukurannya jadi 224 kali 224. Semua reset butuh ukuran ini sih ya, karena dia di training pakai dataset ImageNet. Di sini labeling apa annotation labelnya itu menggunakan one hot encoding ya. Jadi nanti Apple akan diwakili indeks 0, Orange akan diwakili indeks 1. Di sini dia akan baca ke folder dataset train dan dataset heads. Ini sesuai dengan folder Apple to Orange yang tadi di atas hasil download dari zip ya. Jadi di dalamnya Ya. tuh ada folder dataset, ada folder test, isinya adalah gambar-gambar untuk testing gitu ya. Ada dua file jenis file sebenarnya, gambarnya pertama gitu. Jadi ini adalah Mm-mm. gambar yang akan nanti kita predik. Ini contohnya Apple ya. Dan yang kedua adalah Mm-mm. file TXT yang isinya sebenarnya label aja. Labelnya ini apa? Jadi mirip seperti sebelumnya dataset MNIST juga gitu ya. Ada labelnya, ada Ada gambarnya. Ini gambar. juga sama. Kita masukin ke all train dataset dan test dataset. Nah, ini all train masih ingat ya. Kita nanti akan coba split si all train ini jadi train set dan validation set. Apple to Orange ini, Mas, di folder trainnya itu ada 2000-an gambar, di folder testnya ada 500-an. Kita akan Oke. split.
si folder all trainnya ini yang 2000, 75% dari 2000 gambar ini untuk train set, 25%-nya untuk validation set. Jadi kita punya tiga ya, train set, validation set, dan test set yang 514 ini. 75%-nya itu adalah 1500-an untuk train dataset, 500-an untuk validation dataset. Dan test datasetnya Oh, iya. 514 dari folder test ya yang ini. Nah, di sini kita define data loadernya dengan batch size 128. Ini mirip seperti yang sebelum-sebelumnya kita lakuin. Nah, di sini kita Oke. akan mendownload pre-trained model untuk transfer learning-nya gitu ya. Ini kita harus melakukan ketika kita Oke, oke. download pre-trained modelnya, kita nanti akan download dari Torch Hub ya. Kita akan lakukan proses freezing layer sebenarnya teman. Ini ilustrasi ResNet 18 sebenarnya jadi. Semua layer selain fully connected layer kita Mm-mm. bekuin gitu ya. Kenapa kita bekuin? Biar biar weight di layer-layer network ini gak berubah. Nah, karena transfer learning itu dia cuma ngemodify bagian ujungnya. Yang kita retrain, yang Mm-mm. kita update model weight-nya itu hanya di bagian fully connected layer. Kenapa harus di yang ujungnya kita training? Ya karena kan beda kelas jumlah kelas datanya ya. Masih ingat kalau ResNet itu di training pakai ImageNet ada 1000 kelas data. Ya, Sementara 1000 ini kelas dataset data. Apple to Orange ini kan ada dua kelas data, Apple dan Orange. Ya, berarti kan ujungnya fully connected layernya dimensinya beda ya. Di sini kita jadiin dua, makanya ujungnya ini kita perlu unfreeze. Benefitnya ada banyak, kenapa harus di freezing ya, untuk preserve learn feature, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kita nggak perlu retrain bagian yang udah standarnya, yang udah proven bisa mengekstrak fitur gitu ya. Avoid overfitting tentu saja gitu ya. Dengan dataset yang lebih dikit, bayangin tadi cuma 2000-an gitu ya, dibandingin ImageNet yang sampai ratusan ribu gitu ya. Dikit banget. Mm-mm. 0,0 nggak sampai 1%-nya dari ImageNet gitu ya secara jumlah data. Pasti kalau kita training dengan dataset dikit ke model yang gede seperti ResNet 34, pasti overfitting ya. Karena modelnya terlalu gede, datasetnya Oke. kecil. Nah, jadi dia bakal overfitting. Sehingga untuk mengavoid hal tersebut, transfer learning paling ideal karena layer awalnya bakal di freeze, kita nge-trainingnya bagian fully connected-nya saja. Nah, tentu saja yang tidak tiga alasannya adalah reduce training time ya seperti yang saya bilang Waktu. sebelum-sebelumnya. Nah, di Oke, sini oke. tinggal kita download aja pre-trained ResNet-nya, ResNet 34 dari Torch Hub. Bagian ini untuk Oke. bagaimana cara nge-freeze-nya gitu ya. Ini jadi tinggal kita looping ke semua layer yang ada di model ResNet ini. Dan ada flag namanya require gradient ya. Ini set di false. Kalau false, nanti pada saat proses training dia nggak akan diupdate gitu ya. Weight di tiap layer di ResNet nih. Nah, yang perlu kita Mm-mm. update adalah bagian fully connected layernya. Di sini kita modify nih, model.fc. Nah, model.fc itu cuma yang paling ujung ya. Nah, kita redefinisiin linear layer, dimensinya sesuai dengan yang dimensi dari output residual block terakhir, tapi jumlah channelnya ada dua. Nah, ini sebanyak dua kelas gitu ya. Makanya ini perlu kita modify, Dua. caranya kayak gini. Nah, habis itu pastiin, karena di atas tadi kan kita set semua layernya itu gradiennya jadi false. Nah, termasuk sebenarnya yang fully connected layer ketimpa juga nih. Nah, di sini kita override, khusus untuk fully connected layer, pastiin require grade-nya true. Karena untuk yang bagian fully connected layer, kita pastikan harus bisa di training, gitu. Jangan di freezing. Setelah itu kita define optimizer-nya pakai Adam, learning rate-nya 0,01, kita nggak pakai learning rate decay. Nah, selanjutnya kita tinggal jalanin training. Jadi Mm-mm. kita looping untuk semua batch data gitu. Per batch-nya kita pakai 128 gitu ya. Jadi kalau ada 1500-an ya mungkin sekitar 10 atau belasan batch gitu ya untuk ngeproses seluruh dataset gitu ya. Terus dipulang sebanyak 10 epoch ya, 10 kali. Nah, di sini bisa kita lihat ya, loss per epochnya. Di sini kalau Mas Mat perhatiin lebih cepat dibandingin pas nge-training MNIST dataset ya. Padahal MNIST dataset itu dimensinya 28 kali 28.
Sementara si Apple to Orange ini kan tadi kita resize jadi 224 kali 224. Gambarnya lebih gede padahal ya. Kenapa training time Mhm. per epochnya itu cepat? Gara-gara jumlah datasetnya kecil. MNST dataset kan train datasetnya aja waktu itu kita pakai 50.000 gambar ya. Nah, cuman downside-nya yang harus dikorbankannya adalah karena dataset kecil, performanya mungkin juga nggak akan terlalu bagus ya. Apalagi kalau tadi dilihat ya, dataset Orange to Image ini nggak se-clean MNST dataset, nggak ada background atau apa ya. Di sini possible ada background, nggak semuanya bersih gitu ya. Ada label kayak gini gitu ya, random lah isinya. Mungkin foto dari mana gitu ya, orang ambil gitu. Jadi datasetnya lebih challenging dibandingin MNST dataset. Nah, di sini bisa dilihat pakai ResNet 34 aja, gitu. Akurasinya itu cuma 97% validation akurasinya ya. Training akurasinya juga sama 97%. Kalau kita plot training curve-nya kurang lebih kayak gini. Ini nggak terjadi overfitting atau apa ya. Ini menandakan kalau Oh, transfer learning terbukti bisa menghindari overfitting ya. Nah, ini adalah overfitting. hasil training kita untuk 10 epoch. Kalau kita evaluate nih ke dataset yang di folder test, tadi kan ada 500 lebih gambar ya. Kita lihat Oh ya, iya, classification 500. report-nya sama confusion matrix. Nah, di sini akurasinya secara keseluruhan 96%, precision recall untuk kelas 0 itu apel ya, dan precision recall untuk Mhm. kelas orange yang satu. Ini bisa dilihat ya. Rata-rata 95, 96, ada yang 94 juga. Nah, ini confusion matrix ya. Jadi dari 500 sampel data test gitu ya, ada yang meleset sebesar 14 gambar yang harusnya apel diprediksi sebagai orange gitu ya. Nah, ada 9 Orange. gambar yang harusnya diprediksi orange malah diprediksi apel. Oke. Nah, karena ini dataset tesnya dikit ya, kelihatan kok cuma, padahal cuma dikit ya, emang karena secara jumlah juga cuma 500-an gitu. Nah, ini kita bisa download ya Mas, kalau misalkan mau kita download .pt-nya ya. Nah, ini sebelumnya saya coba benchmark ketika saya kasih Epoch 50 gitu, saya cuma 10 ya. Kalau kita kasih Epoch 50, mau kita tambahin berapapun dia stagnan nih, udah nggak ada improvement, menandakan ya datasetnya memang kurang gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi Ya. yang bisa dipelajarin gitu ya. Memang mentoknya segitu kalau pakai ResNet 34. Ini adalah cara transfer learning model ResNet 34 ya, pada dataset Apple to Orange.